Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat pertanyaan, bagaimana hukum menikah tanpa restu orang tua? Kita bahas yang pertama adalah ketentuan nikah. Sebagai pijakan awal dari pembahasan ini perlu dijelaskan lebih dulu tentang syarat rukun nikah yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Syarat rukun nikah secara umum ada 4, walaupun hal ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama, yaitu adanya calon suami dan calon istri yang saling rela untuk menikah. Yang kedua, lafal ijab dan qabul yang jelas. Yang ketiga, 2 orang saksi yang adil. Dan yang keempat, wali dari calon istri. Menurut jumhur fuqaha, nikah itu tidak sah tanpa wali. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya tidak sah nikah tanpa wali yang cerdas dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ad-Daruqutni, Ibnu Majah dan Ahmad. Bagaimana halnya jika terjadi karena pertimbangan tertentu orang tua menolak dan tidak merestui pilihan anaknya? Yang paling mungkin adalah anak perempuan. Dan bagaimana pula jika anak gadisnya tetap bersikukuh nikah dengan pria yang dicintainya? Yang kedua, kita bahas tentang berbakti kepada orang tua. Sebelum masuk pada permasalahan, berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu ajaran asasi Islam. Allah dan Rasul-Nya amat menekankan birrul walidain ini dalam bentuk ayat Al-Quran maupun hadis sahih. Di antara ayat yang terkait hal ini adalah firman Allah yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut di sisimu, maka jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan santun. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sedang hadis yang terkait dengan birrul walidain antara lain adalah sabda Nabi SAW, ridho Allah itu ada dalam ridho kedua orang tua. Begitu juga murka Allah itu ada dalam murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Tetapi bakti dan kepatuhan anak kepada orang tua ini terbatas pada hal-hal yang tidak mengarah kepada pelanggaran terhadap ajaran Islam. Jika sudah mengarah kepada pelanggaran ajaran agama, maka yang ada bukan bakti dan patuh, melainkan hormat saja. Demikian makna firman Allah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Oleh karena itu, semua anak wajib ekstra hati-hati dalam menghadapi dan menyikapi orang tua mereka. Segala sikap dan ucapan anak harus mengacu pada pertimbangan perasaan dan kepatutan menghadapi orang tua. Sekalipun andaikan orang tua jelas salah atau tidak patuh pada ajaran agama, maka masih tersisa kewajiban anak untuk menghormatinya. Tetapi orang tua juga tidak dibenarkan arogan dan semena-mena memperlakukan anaknya. Jangan menjadi orang tua yang memancing kedurhakaan anak. Orang tua harus mengarahkan anak untuk mematuhi mereka dengan memberi contoh kepatuhannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Masuk pada bahasan kita kali ini, nikah tanpa restu orang tua. Dalam kaitan nikah, secara fikih formal, secara hukum,
Pilihan anak yang berbeda dengan orang tua atau keengganan orang tua merestui pilihan anaknya tidak berpengaruh apa-apa terhadap sahnya pernikahan. Karena restu orang tua itu tidak terkait syarat rukun nikah. Dengan demikian, nikah tersebut tetap sah dan karenanya hubungan suami istri di antara keduanya juga halal. Dalam perspektif fikih formal, ayah lebih dominan dibanding ibu karena menurut jumhur fuqaha, ayahlah yang berhak menjadi wali bagi anak perempuannya. Tetapi secara fikih moral, akhlak, dan fikih sosial kemasyarakatan, pernikahan yang tidak direstui orang tua akan bermasalah dan menjadi rintangan bagi hubungan anak orang tua. Sesuatu yang harus dihindari. Begitu juga kengototan orang tua pada penolakannya terhadap pilihan anaknya merupakan hal yang mesti ditiadakan. Kunci semua itu adalah komunikasi antara orang tua dan anak harus terjalin baik sejak mula. Dalam perspektif fikih moral, restu ibu lebih dominan dibanding ayah. Karena bakti anak kepada ibu adalah 3:1 terhadap ayah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan demikian itu. Asalkan mereka sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dicatat dalam kaitan ini, jika ada orang tua yang menolak pilihan anaknya hanya karena pertimbangan etnis atau tradisi, maka orang tua demikian harus berpikir 1000 kali untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti. Karena tegas, jelas Allah berfirman yang maknanya, "Hai manusia, sungguh kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Demikian juga orang tua harus malu kepada Rasulullah yang bertahun-tahun berjuang mendakwahkan Islam dan menghilangkan rasisme. Dalam suatu khutbah yang berapi-api pada hari Tasyrik di hadapan ribuan sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, "Hai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian satu dan Bapa kalian juga satu. Ingatlah tidak ada kelebihan orang Arab terhadap non-Arab, tidak juga orang non-Arab terhadap orang Arab, tidak juga orang berkulit merah terhadap kulit hitam, tidak juga orang kulit hitam terhadap kulit merah, kecuali dengan ketakwaannya." Hadis riwayat Ahmad dari Abi Nadrah. Makna hadis ini benar-benar sama dan sebangun dengan kandungan firman Allah dalam Al-Hujurat ayat 13 di atas, bahwa ketakwaan adalah penentu kemuliaan siapapun, bukan etnis atau suku dan lain-lain. Karenanya, jangan ada lagi etnis tertentu yang merasa lebih unggul dan eksklusif terhadap etnis yang lain. Bukankah tokoh-tokoh kafir yang memusuhi bahkan berkali-kali berperang melawan Rasulullah juga satu etnis dengan beliau? Oleh karena itu, hendaknya semua orang tua bersikap arif dan bertindak bijak ketika menghadapi anak yang sudah menjalin hubungan sedemikian dekat dengan seseorang dan merasa sudah amat cocok sehingga tidak mungkin lagi dipisahkan. Maka lebih baik segera dinikahkan agar terhindar dari perbuatan zina. Jangan ada lagi orang tua yang bertindak otoriter dengan sikap tanpa kompromi, melarang dan menghalang-halangi pernikahan mereka, yang kemudian amat memungkinkan terjadinya perzinaan. Hal ini tentu dengan syarat bahwa pihak pria harus beragama Islam. Tetapi jika pihak lelaki non-muslim, maka harus masuk Islam dulu. Jika tidak mau, maka sengotot apapun tidak perlu diloloskan, karena dinikahkan pun tetap tidak sah dan hubungan mereka tetap dihukumi zina.
Jadi bagi wanita muslimah mutlak selektif dalam hal agama pria yang dicintai, harus muslim. Kalau tidak, pilihannya adalah mendapat suami non-muslim tapi jurusan neraka, atau terpisah dari non-muslim yang dicintai tapi akan dicintai Allah, dan tentu saja jurusannya adalah surga. Wallahu a'lam bishawab.